BTTH Kaisar Api, episode 381. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Oh ya, pemandangan yang begitu mengharukan. Melihat tindakan heroik Xiaoyan dalam menyelamatkan kecantikan, Hun Jianghai tak kuasa menahan senyum mengejek di wajahnya yang sinis. Meskipun kekuatannya masih di tahap awal Seven Stars Fighting Immortals, yang ia banggakan adalah api coklat di tangannya. Dengan api yang melampaui benih surgawi ini, sudah cukup baginya untuk menghancurkan Xiaoyan. Wong Bas, Tuan, hembusan angin suram berhembus, dan di pusaran hitam itu, muncul aliran bayangan hitam yang stabil. Orang-orang ini dipenuhi aura ganas dan menyeramkan, dan jumlahnya sangat banyak. Saya khawatir bahkan seluruh keluarga kerajaan benua bintang harus membayar harga yang sangat mahal untuk menghadapinya. Biarkan beberapa dewa petarung bintang 7 membawamu ke istana kaisar, dan aku akan tiba sebentar lagi setelah membunuh anak ini. Hun Jianghai menatap Xiaoyan, dan berkata pada bayangan hitam permintaan yang muncul sesuka hati. Orang dewasa, saat ini, memanfaatkan pertempuran yang menentukan antara kepala aula dan keluarga kerajaan tingkat tinggi, inilah saat terbaik untuk bergandengan tangan dan melenyapkan kaisar. Bahkan kepala aula akan memberimu benda itu. Jika petarung terlambat, kepala aula akan menyalahkannya. Dalam bayangan, terdengar suara cemas. Diam, keluar dari sini. Gun Jianghai mendengar kata-kata itu, wajahnya mengerikan, dan energi jahat yang ganas menyapu dengan kakinya sebagai pusatnya. Ayo pergi. Melihat ini, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung menghilang dari sana. Sepertinya statusmu tidak terlalu tinggi. Lebih baik letakkan pisau jagalmu dan jadilah seorang Buddha. Mungkin aku akan mengirimmu ke neraka untuk mencari posisi yang baik. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan penuh semangat, tetapi kekuatan spiritual dan jiwanya bergejolak seperti lautan. Bajingan, kuharap kau bisa tenang sebentar lagi. Jiwa datang. Pusaran hitam itu terus bergetar dan berputar. Seketika, pusaran itu menghilang di bawah kelopak mata Xiaoyan. Mana yang lebih kuat atau lebih lemah, kau akan tahu setelah ujian. Xiaoyan tersenyum tipis mendengarnya. Saat itu, penguasa Henggu di telapak tangannya hanya terjepit, dan sentuhan napas terkuat meresap, dan bahkan di atas penguasa Henggu, sentuhan pola cahaya suci yang cukup untuk menutupi langit dan bumi muncul, dan napas Xiaoyan melonjak ke puncaknya. Boom! Begitu mereka berdua saling memandang, dua riak energi mengerikan meledak tak terkendali dari tubuh mereka, bertabrakan dengan lingkungan altar yang megah, dengan mudah mengubah tempat ini menjadi gelembung. Seorang pemuda yang hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk dipromosikan secara paksa ke alam dewa petarung bintang 6, dan dia mencoba melawan istana jiwaku, makhluk yang tidak tahu harus berbuat apa. Dengan satu pukulan, jiwa Jianghai menyadari bahwa Xiaoyan hanya kuat di luar dan kering di dalam, dan sebuah sentuhan muncul di sudut mulutnya. Dengan sinis, dia mencibir. Jangan terlalu banyak bicara, atau kau akan mengikuti jejak orang-orang kuat di depan aula jiwa. Xiaoyan juga mencibir, tetapi api kuning di sekujur tubuhnya tiba-tiba membumbung tinggi, dan setiap kali kabut hitam dan energi hantu menyentuh waktunya sendiri, akan ditelan diam-diam olehnya. Jangan malu, menderita sampai mati, cibir Hun Jianghai Sen. Di telapak tangannya, api coklat menyala bagai satu-satunya cahaya di neraka. Seketika, jejak telapak tangannya berubah dengan cepat. Makhluk raksasa yang terdiri dari kabut dan gas hantu itu bergetar hebat. Untuk sesaat, tanah bergetar, gunung-gunung bergetar, dan kehampaan bergetar. Saat makhluk-makhluk kabut hitam mengangkat tangan mereka, balok-balok batu raksasa yang tak tertandingi dengan aura yang dahsyat dihempaskan ke arah Xiaoyan dengan momentum kilat. Trik mengukir cacing kecil. Melihat ini, Xiaoyan melambaikan tangannya sesuka hati, dan Henggu Zi membawa api kuning ke tubuhnya dan langsung menyerang serangan jiwa Jianghai. Api orang ini jauh lebih kuat daripada api biasa, tetapi jauh lebih lemah daripada api suci. Saya khawatir api ini juga merupakan sub-api dari api suci, dan peringkat api suci ini sudah cukup untuk masuk 16 besar. Tapi ini hanya uji coba atribut kayuku. Merasakan fluktuasi dahsyat api ember dan api jiwa di tubuhnya,
ia menjadi sangat rakus dan ingin melahap api di tubuh jiwa Jiang Hai, gumam Xiao Yan. Inti Do atribut kayu. Xiao Yan meraung, Do Nue atribut api di tubuhnya terus-menerus melepaskan api untuk mempertahankan tubuhnya di atas tingkat kesempurnaan Do Xian bintang 6. Pada saat yang sama, aura hijau melonjak, puluhan teman hijau raksasa tiba-tiba meledak dari bawah tanah, menembus kehampaan seperti ular berbisa, dan menghantam sungai dan lautan jiwa, dikelilingi api di teman, dan kekuatannya tak terbatas. Cici, meskipun Hun Jianghai sudah menduganya, setelah puluhan teman menyerang, jantungnya berdebar kencang, dan ia seperti mencium aura berbahaya darinya. Api suci, dan atribut kayu. Pria yang patut ditiru. Tapi, dibandingkan denganku, kau masih sedikit lebih lemah. Jari setan hitam. Dengan sebuah perintah, jiwa Jianghai berdiri di atas makhluk-makhluk dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, jari-jarinya yang keriput terjulur dari kabut hitam dan menunjuk ke posisi Xiao Yan. Jari-jari hitam itu melengkung, ada banyak hantu yang meratap di sekitar jari-jari itu, dan jejak garis-garis hitam diam-diam meresap. Huhu, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Xiao Yan juga mendengus dingin, kakinya terkulai berat di tanah, dan tanahnya amblas hebat, dan sisik-sisik berisi napas kuno muncul satu demi satu. Di atas lengan Xiao Yan, lalu tiba-tiba melompat, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pencipta aturan antara langit dan bumi, yang tak tergoyahkan. Skala naga, bukan itu pola naga, hahaha, mati. Melihat kekuatan tak berujung di tubuh Xiao Yan, api coklat di tubuh Hun Jianghai berkobar dengan cepat. Api coklat samar-samar membentuk pola yang rumit di depan sungai dan laut jiwa, seperti bunga yang lembut, dan di atas bunga itu, ada sentuhan kekuatan jahat yang tirani dan mendominasi, yang langsung diberkati pada cahaya jari hitam. Dalam sekejap, situasinya berubah. Aduh. Mendorong keluar dengan telapak tangan, di lengan Xiao Yan, makhluk besar seperti kura-kura, disertai tirai air mengerikan yang mampu menjangkau seluruh pegunungan, berlari menuju lautan sungai jiwa dengan kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Dengan kekuatan penuh Do Xian bintang 6, keterampilan bertarung defensif berpola dominasi, dan perpaduan sempurna, telapak tangan 3 transformasi Dewa Naga telah dirangkai. Peri, Xiao Yan, Lin Yunsu, yang baru saja melarikan diri dari altar di kejauhan, menatap serangan dan ledakan dahsyat itu dengan ekspresi rumit. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia melarikan diri dan menuju ke istana kaisar. Untuk sementara waktu, di atas langit, di depan 4 peti mati kunci naga, 4 petarung abadi bintang 7 yang dipimpin oleh Lin Fengya, dan 10 tetua, dan Xiao Yan di altar, kedua pertempuran dimulai secara perlahan. Boom! Setelah suara memekakkan telinga itu muncul, 2 serangan yang sangat dahsyat langsung jatuh. Jari-jari hitam pekat di bawah berkah bunga-bunga aneh berubah menjadi api coklat, bercampur dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, telapak tangan naga Xiao Yan, disertai dengan perasaan berat atribut air, menghantamnya dengan keras. Crash! Tirai air raksasa dan telapak tangan naga raksasa yang dibentuk oleh lengan naga Xiao Yan baru saja bersentuhan dengan api coklat dan cahaya hitam, dan suara yang tajam dan memekakkan telinga pun terdengar. Kemudian, semburan kabut putih berhamburan dari titik di mana keduanya saling serang. Hahaha, wah, sudah berakhir. Setelah Sun Si menyaksikan serangan Xiao Yan mundur dengan mantap, jiwa Jianghai mendengus dingin, dan suara suram memenuhi kehampaan. Alam kayu, sangkar 10.000 pohon. Tepat saat jiwa Jianghai datang dengan momentum yang luar biasa, senyum langka terpancar di mata Xiao Yan, dan tak ada tanda-tanda akan mundur. Api yang menyilaukan di tubuhnya langsung terhapus oleh kehidupan. Tubuhnya terbungkus aura hijau yang sangat kuat. Tidak bagus. Pada saat ini, Rao, dengan kekuatan jiwa Jianghai, juga mencium adanya bahaya dari Xiao Yan di depannya. Cici. Hun Jianghai baru menyadari ada sesuatu yang salah, dia mengendalikan serangannya dan segera melarikan diri dari sini, tetapi bagaimana Xiao Yan bisa memberinya kesempatan? Tanaman merambat hijau tajam muncul tak terkendali dari tanah, dan seketika, tanpa ragu, di bawah kendali Xiao Yan, sinar cahaya hijau menyambar di atas tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba menyerang lautan sungai jiwa. Ayo! Cahaya hijau ini mengandung kekuatan represif yang sangat tirani. Mati. Melihat serangan Xiao Yan yang dahsyat,
jari-jari hitam yang mengelilingi Hun Jianghai, dikelilingi api coklat, dengan cepat lenyap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengangkat langkah kakinya dan menyerang Xiao Yan. Itu hanya hantu. Xiao Yan mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya. Tentakel hijau yang tak terhitung jumlahnya tampak hidup, menyerang hantu itu dari sudut yang sangat tajam dan licik. Ilusi, terus terang saja, hanyalah makhluk yang dipadatkan dengan semangat juangnya sendiri, dan mereka tidak sekuat binatang buas dan panggilan. Hancurkan aku. Melihat makhluk hantu yang sekarat itu, mata Xiao Yan berbinar, telapak tangan dan tinjunya terbungkus api jiwa berwarna kuning, dan tiba-tiba meledak. Setelah diikat oleh teman hijau, hantu yang seperti target itu lenyap sepenuhnya dalam diri Xiao Yan. Tembakan serangan ini, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kabut hitam di sekelilingnya terus menggeliat, dan terdengar jeritan suram dan muram yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan. Jiwa Jianghai mendengus dingin. Ayo gunakan kekuatanmu yang sebenarnya, kalau tidak. Atribut kayu di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berhenti menyerang dan diam-diam merangkak di samping Xiao Yan. Sangkar 10.000 kayu ini adalah salah satu dari 2 keterampilan bertarung tingkat suci, dan merupakan keterampilan bertarung pemenjaraan dan pengekangan satu orang terkuat yang dikuasai oleh Xiao Yan. Tetapi setiap kali Teng Men menyentuh tubuh jiwa Jianghai, dia tidak menghitam seluruhnya. Ketika kabut melawan, kabut itu langsung menembus tubuhnya, yang membuat Xiao Yan cukup bingung. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Wan Hun Hua. Mendengar kata-kata sembrono Xiao Yan, aura mengerikan muncul dari jubah hitam laut sungai jiwa. Jejak api coklat terpisah langsung dari kabut hitam, lalu perlahan merayap di depan lautan sungai jiwa. Di saat yang sama, sekuntum bunga putih yang indah, bagaikan bunga ajaib yang mekar di neraka, mekarlah mang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata itu adalah api mimpi buruk abadi peringkat ke-14 dalam daftar api suci. Melihat metode Sol Jianghai, Xiao Yan juga berhasil menyimpulkan sumber api coklat itu. Api mimpi buruk abadi, ini adalah api suci yang sangat istimewa, karena ia memakan pemuja setan untuk mencari nafkah, jadi ini mengarah pada manusia yang dapat menaklukkannya. Namun, Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa keterampilan asli api suci ini adalah mimpi buruk abadi, yaitu menciptakan ilusi raksasa yang membentang ribuan mil, dan membawa seluruh umat manusia di dunia ke dalam ilusi tersebut. Manusia dalam ilusi akan menghasilkan banyak gambaran lingkungan yang indah, sehingga mereka akan sering padam. Seiring waktu, energi jiwa yang marah terus-menerus dihancurkan. Api suci menyerap mereka, sehingga mereka sangat menderita. Setelah mereka kelelahan, mereka akan sepenuhnya berubah menjadi nutrisi dari api suci. Kemarahan Buddha, reinkarnasi. Sambil menarik napas dalam-dalam, api kuning menari-nari dengan tenang di telapak tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, melihat aura mematikan di atas bunga ajaib, di telapak tangan Xiao Yan, sebuah perintah muncul. Biji teratai halus yang bergetar hebat di sekitarnya perlahan muncul. Biji-biji teratai itu berdiri dengan tenang bagaikan pil obat Dewa Longan. Ada 4 warna yang sangat mempesona. Bahkan dunia ini pun menjadi sunyi setelah kemunculan biji-biji teratai 4 warna itu. Api sucimu adalah milikku. Melihat biji teratai yang indah di tangan Xiao Yan, jiwa Jianghai merasakan gelombang kematian yang tak terhingga darinya, tetapi setelah ragu sejenak, dia masih tertawa. Di tahap awal Dewa Petarung Bintang 7, ia bahkan memiliki keberadaan Seng Yanziwo. Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan oleh seorang sampah yang baru saja mencapai tahap akhir Dewa Petarung Bintang 6 dengan kekuatan eksternal? Ayo! Dengan lambaian tangannya yang besar, biji teratai 4 warna itu memancarkan api yang menyilaukan, dan dengan lembut diproyeksikan ke arah sungai dan laut jiwa. Pada saat itu, ruang ini tiba-tiba runtuh, dan banyak sekali hantu dan arwah yang tertelan abis. Wan Hun Hua, telanlah untukku. Melihat serangan Xiao Yan yang mengerikan, Hun Jianghai tertawa, lalu ia mendorong telapak tangannya dengan kuat, dan energi serta cahaya yang mengerikan muncul dari bunga-bunga itu, dan untuk sesaat, ruang itu bergetar hebat. Boom! Biji teratai yang rapuh itu tampak lemah dan kecil, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Saat mereka baru saja menyentuh bunga ajaib itu, terdengar suara benturan dan gesekan yang keras. Semburan asap putih menyebar dari tempat keduanya berbenturan, dan situasi pertempuran menjadi mencekam. Cici!
Setelah napas itu, benih teratai 4 warna menjadi tak tertopang, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di atas bunga ajaib itu mengambil alih. Reinkarnasi kemarahan Buddha, mekar. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan memejamkan matanya pelan dan bergumam. Boom! Begitu suara itu jatuh, samsara murka Buddha tiba-tiba mengerut seperti jantung, lalu tiba-tiba mengembang. Dengan bunyi gedebuk, ruang bergetar hebat, dan meledak tepat di udara. Pada saat itu, dunia menjadi pucat, bahkan puluhan istana megah di kota kerajaan di sekitar altar hancur total oleh gelombang panas murka Sang Buddha. Wengom, pada saat ini, bunga ajaib itu seakan menerima kekuatan yang tak tertahankan, dan langsung mengerut seperti biji teratai 4 warna, lalu membengkak. Akan tetapi, bagaimana mungkin Firefly Ash dapat meraih kejayaan bersama Hao Yue, dan bagaimana mungkin Shen Yanziwo, bahkan yang dikerahkan oleh Seven Star Fighting Immortals, dapat menandingi kekuatan gabungan dari 4 Saint Flame. Pada saat yang sama, kekuatan yang meletus dari bunga ajaib itu sepenuhnya musnah oleh kekuatan penghancur dari murka Sang Buddha, dan pada saat teratai api 4 warna itu meledak, pupil mata jiwa Jiang Hai mengecil dengan erat, tampaknya tengah merasakan sesuatu. 4 api suci. Bagaimana mungkin? Menatap pemandangan spektakuler di kehampaan bagaikan tungku api, raut wajah jiwa Jiang Hai akhirnya berubah serius, dan rasa takut akan kematian tanpa sadar menjalar di hatinya. 4 api suci. Bagaimana mungkin? Menatap puncak langit bagaikan botol api, riak api yang terus mengalir dari mulut botol, napas yang terkandung di dalamnya cukup untuk benar-benar membakar segalanya menjadi abu. Guncangan di hati jiwa Jiang Hai takkan bertahan lama. Berhenti. Keagungan api suci sebanding dengan artefak yang sangat sedikit jumlahnya di dunia 1000 besar. Namun, dalam ingatan laut sungai jiwa, orang biasa hanya bisa menelan satu, dan jika ada satu lagi, mereka kemungkinan besar akan mati karena ledakan. Sungguh mengancam, bahkan orang terkuat di aula jiwa mereka pun hanya berani menelan satu api suci. Orang seperti Xiaoyan yang memiliki 4 api suci sekaligus tidak mungkin merekamnya dalam ingatan jiwa Jiang Hai. Dan yang paling mengejutkan adalah Soul Jiang Hai. Metode kultivasi. Seketika, ekspresi terkejut jiwa Jiang Hai dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun ia telah dikalahkan sekarang, mengetahui rahasia Xiaoyan tentu akan memberinya waktu untuk membereskannya di masa depan, tetapi para ahli di aula jiwa tidak. Mereka hanya ingin menyembunyikan berita bahwa Xiaoyan memiliki beberapa api suci sekaligus. Boom! Api suci yang panas berfluktuasi, menghancurkan seluruh Wangcheng dalam radius puluhan kilometer, mengubahnya menjadi tanah reruntuhan yang tak terhancurkan. Batuk, batuk. Saat gelombang kehancuran yang mendebarkan ini menyebar untuk sementara waktu, kekuatan Wan Mohua pun menjadi ilusi, dan akhirnya tenggelam dalam api yang membakar dan musnah karenanya. Bunga itu hancur berkeping-keping, dan napas di lautan sungai jiwa pun habis seperti bunga dan pohon willow yang patah. Setelah beberapa kali batuk hebat, kabut hitam di sekitar tubuhnya langsung terguncang oleh jiwa api suci, dan tubuh jiwa yang hampir transparan berdiri lemah di udara. Wajahnya pucat, dan ada jejak niat membunuh yang dingin di matanya. Tidak disarankan untuk berlama-lama di sini, ayo kita selesaikan urusan kita dulu, tapi aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh orang ini. Tubuh jiwa ilusi itu menggeliat pelan, dan tiba-tiba muncul jejak-jejak pelarian. Mau lari. Setelah Xiaoyan menyelesaikan reinkarnasi murka Buddha, napasnya juga cukup lemah, tetapi saat ini, napas jiwa Jiang Hai bahkan lebih lemah daripada napasnya sendiri. Xiaoyan, jika kau membunuhku, istana jiwa pasti akan menganggapmu musuh bebuyutan, dan kau takkan pernah mati. Kau harus memikirkannya. Dari mata merah Xiaoyan, jiwa Jiang Hai benar-benar merasakan gelombang kematian. Mengaum sambil berlari, mencoba menggunakan istana jiwa untuk mengejutkan Xiaoyan. Cici. Tepat saat Hun Jiang Hai hendak melarikan diri, api kuning tiba-tiba muncul dari sisi Hun Jiang Hai, dengan mudah mengikatnya di tempat. Bukankah ini sebuah lelucon? Sedangkan untuk istana jiwa, meskipun bukan musuh bebuyutan, cepat atau lambat aku akan menemukannya. Xiaoyan melangkah keluar dari kehampaan dengan napas tersengal-sengal, dan sentuhan cairan kuning di telapak tangannya bagaikan tanda kematian, berdetak kencang, bersumpah. Kematian jiwa Jiang Hai. Tidak, dengan munculnya sumber api suci di telapak tangan Xiaoyan, tubuh jiwa ilusi jiwa Jiang Hai bergetar hebat. Jangan bunuh aku,
aku bisa memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Semua ini, ketakutan menyelimuti mata jiwa Jiang Hai, memohon belas kasihan seperti seorang tahanan. Puff, dengan suara, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Cairan kuning itu dengan lembut menyelimuti lautan sungai jiwa. Tiba-tiba, pusat kekuatan istana jiwa yang tak terkalahkan ini hancur total di tangan Xiaoyan, dan semua ini pun terjadi. Di antara cahaya listrik dan batu api, tidak ada teriakan, dan sungai serta lautan jiwa di tahap awal Seven Star Fighting Immortals runtuh total. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sayang sekali Shengyan Ziwo juga telah padam. Kalau tidak, kau bisa mengandalkan Ziwo untuk menemukan sumber Shengyan. Melihat kehancuran total Soul Jiang Hai, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Krak, ketika jiwa Jiang Hai terbakar abis menjadi abu oleh sumber api suci, sebuah kotak batu tertutup sederhana perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Di atas kotak batu itu, ada gelombang kuno dan sederhana, setebal lengan, dan tidak ada jejak yang terlihat persis seperti barang biasa. Ini, mata Xiaoyan sedikit terkejut, menatap kotak batu itu, cukup bingung. Benda ini betulan bisa diam di bawah nyala api sumber api suci. Inilah api suci yang baru lahir, yang menggabungkan api suci 4 warna, yang cukup untuk menduduki peringkat 15 api suci teratas. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan para ahli di Istana Jiwa, jiwa Jiang Hai tampaknya membawa beberapa harta karun yang dapat menaklukkan kaisar. Mungkinkah ini? Tidak masalah, simpan dulu, atau bergegas ke Istana Kaisar dulu. Tapi aku selalu merasa bahwa pemilihan ini sepertinya direncanakan oleh Yuan Shou dan Kaisar bersama-sama. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Sambil mengobrol, ia menyimpan kotak batu itu dan langsung berjalan menuju kamar tidur raja. Namun, saat itu, kota raja yang megah telah berubah menjadi debu akibat pertempuran yang baru saja ia lakukan, dan jejak api yang ganas bergerak perlahan, melahap semua aura suram yang tersisa, benar-benar sunyi. Adapun kotak batu aneh di tangan Xiaoyan, asal-usulnya misterius, dan kemudian menyelamatkan nyawa Xiaoyan. Di sisi lain, dengan berakhirnya pertempuran Xiaoyan di sini, pertempuran di atas langit baru saja dimulai. Para tetua, jika kalian meletakkan senjata dan menyerah kepadaku, lalu menungguku menguasai benua Tianxing, kalian akan menjadi pahlawan 1 lawan 1. Lin Fengya meletakkan tangannya di belakang punggung dan menginjak peti mati hitam di bawah kakinya, seperti seorang raja. Sambil menyeringai, aura gelap dan dingin memenuhi tubuhnya. Jangan malu. Tunggu sampai aku menangkapmu dan mengirimmu ke kamar kaisar, dan kaisar akan mengantarkannya sendiri. Hu Lao memimpin, tombak di telapak tangannya sedikit lebih tajam, dan dia menunjuk Lin Fengya. Karena dia sangat keras kepala, maka mati saja. Pergi. Setelah 10 tetua dilenyapkan, seluruh keluarga kerajaan akan menjadi milik kita. Lin Fengya menatap jiwa kaisar yang dikelilingi roh-roh jahat, dan berkata dengan penuh kegembiraan, sebentar lagi, kaisar akan sepenuhnya yakin. Saat itu, semuanya akan berada di tanganmu lagi. Meskipun Lin Yunsu memiliki kekuatan bintang, bagaimana dia bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan satu orang? Lin Feng, dia memiliki kekuatan tempur terkuat di benua langit bintang, tapi lalu kenapa? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri biasa bisa melawan dirinya sendiri? Ia benar-benar berpikir malaikat tahta suci akan bersedia membantunya. Menggunakan buah iblis sebagai alat tawar-menawar, malaikat itu tentu saja datang untuk membantunya, meskipun kejatuhan Lin Feng mungkin hanya masalah waktu. Sekarang, semuanya hanya masalah waktu. Hehe, kudengar atribut kayu benua bintang langit itu tirani dan tak biasa. Hari ini, aku akan datang menemui para tetua benua bintang langit. Saat berpidato, seorang pria muram di atas mayat naga, dikelilingi cahaya hitam, bernada muram dan aneh. Boom! Dengan suara nyaring, di atas kehampaan, tepat di atas peti mati kunci 4 naga, awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat, bagaikan murka para dewa, membawa napas jiwa Wuji ke puncaknya. Seven Stars Fighting Immortals sudah selesai. Melihat teknik Soul Wuji dan sosok-sosok di atas 3 mayat naga lainnya, ekspresi Hu Lao tiba-tiba menjadi muram. 1 Douxian bintang 7 sudah lengkap, 1 lagi berada di tahap akhir Douxian bintang 7, dan 2 lainnya berada di tahap awal Douxian bintang 7. Meskipun mereka 10 veteran, mereka sangat sulit dihadapi.
Karena kekuatan 10 tetua berada di tahap awal Douxian Bintang 7 hingga tahap akhir Douxian Bintang 7, hanya 5 orang di antara mereka yang lebih kuat dari tahap awal Douxian Bintang 7, dan hanya 3 yang telah mencapai tahap akhir Douxian Bintang 7. Untuk sementara waktu, perang sesungguhnya antara langit dan bumi dimulai secara perlahan. Lakukan. Saat suara Lin Fengya jatuh, keempat mayat naga di langit tiba-tiba bergetar, dan segera dikendalikan oleh sosok-sosok di atas kepala mereka untuk menyebar, dan melesat ke arah 10 tetua. 3 dewa petarung bintang 7 akan diserahkan kepadaku di tahap akhir. Jiwa Wuji mendengus dingin, mengarahkan mayat naga itu untuk menghadapi 3 dari 10 tetua yang paling tirani. Tiger Lao, Wolf Lao, Ying Lao, 3 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Seven Star Fighting Immortals. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kekuatan dan senioritas ketiganya jelas dipimpin oleh Hu Lao, dan bertanya. Lakukan. Tatapan Hu Lao tiba-tiba berubah serius, lalu dia menatap peti mati hitam di atas kepalanya dan awan hitam pekat yang jahat, ragu-ragu. Di antara semuanya, tampaknya ada yang lebih menakutkan. Telapak jiwa surgawi. Jiwa Wuji tak tinggal diam. Alasan ia memilih 3 petarung abadi bintang 7 tahap akhir tentu saja karena ia mendambakan jiwa mereka. Dengan satu telapak tangan, jeritan pilu dari raungan Yin Feng yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh jiwa Wuji. Seketika, sebuah telapak tangan gelap yang besar muncul di depannya, dan dengan dorongan tiba-tiba, ruang bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Apa-apaan ini, ahli kuil jiwa ini? Hu Lao menatap serangan jiwa Wuji, jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Kemudian, bulu kuduknya berdiri, dan aura hijau yang menyilaukan di tubuhnya membentuk kekuatan penuh di depan mereka bertiga. Dinding pertahanan sedalam 100 meter itu pun menjadi perisai. Bang bang bang, telapak tangan jiwa yang mengerikan itu baru saja jatuh, dan jiwa Wuji serta mayat naga itu berkelebat bersamaan, datang langsung ke arah mereka bertiga. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di sudut mata jiwa Wuji. Telapak tangan mereka terangkat, kabut hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya masih tersisa, samar-samar berubah menjadi sangkar energi raksasa, dan menghantam mereka bertiga. Tidak bagus. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka hanya ingin membela diri, tetapi ternyata sudah terlambat. Dinding pertahanan kayu dihancurkan oleh Sol Palem, dan serangan sengit Sol Wuji jelas ingin menyelesaikan masalah mereka sendiri dalam waktu tercepat. Pengaturan. Di saat kritis itu, tatapan Tiger Lao menjadi serius, dan suara agung terdengar. Formasi bintang serat kayu. Pada saat yang sama, kedua tetua lainnya saling memandang, mengulurkan tangan mereka, dan sentuhan kekuatan hijau yang sama, penuh dengan napas kehidupan yang tak berujung, diam-diam meresap dari mereka bertiga, lalu mendorong mereka berempat. Sepenuhnya terbungkus, seolah-olah domain itu terisolasi dari dunia luar, dan bagaikan sebuah formasi yang memenjarakan jiwa Wuji. Boom! Dengan suara keras, serangan jiwa Wuji mendarat di aura hijau, seolah-olah mengenai kapas, lalu dipantulkan kembali. Iblis ini harus dikurung di sini selamanya. Hu Lao memimpin dan melangkah tiba-tiba, terbungkus dalam napas kehidupan hijau yang tak terhitung jumlahnya, seperti orang yang disayangi oleh Dewi Hutan. Bunuh! Mata kedua tetua lainnya berkedip cepat. Setelah napas itu, kekuatan mereka bagaikan harimau, dan keganasan di mata mereka terungkap. Ketiganya membentuk segitiga untuk mengelilingi jiwa. Mereka seharusnya masih punya sedikit waktu, jadi mari kita bersenang-senang denganmu. Aku baru saja memeriksa jiwamu, jadi aku bisa membangun benda itu. Susu. Jiwa Wuji masih berdiri di atas mayat naga. Meskipun mayat naga itu telah jatuh, tetapi kekuatan yang tersisa diberkati. Jiwa Wuji saat ini, kekuatannya samar-samar telah mencapai batasnya. Dewa Petarung Bintang 7 telah sempurna, dan hanya selangkah lagi dari Dewa Petarung Bintang 8. Jika kau ingin membunuh 3 orang, itu jelas mungkin. Butuh banyak usaha. Pemakan jiwa Yin, anjing ajaib, keluar. Melihat aura hijau yang menyembur dari mereka bertiga, perlahan memenuhi ruangan, ada sedikit sentuhan kekuatan terkuat yang muncul dari medan ini, tetapi jiwa Wuji menutupinya dengan acuh tak acuh dan mencibir. Tepat saat dengusan dingin Hun Wuji jatuh, tanah yang terbungkus oleh domain di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat,
dan tanah domain yang terbungkus oleh formasi itu dengan cepat retak terbuka, satu demi satu menjadi retakan besar dan jurang menyebar. Wow! Pada saat yang sama, di bawah jurang retakan, semburan jeritan dan jeritan mengerikan memenuhi udara, disertai dengan bau darah yang kuat dan menjijikkan, yang juga terus mengalir dari sosok retakan, meledak dari bawah. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan ketiga tetua yang sedang berkonsentrasi pada pembentukan segel gabungan, seolah-olah ada semacam kejahatan di jurang retakan itu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, mereka juga tahu bahwa kesenjangan kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar. Jika segel gabungan tidak dapat ditampilkan, saya khawatir seluruh benua akan berlumuran darah oleh jiwa Wuji saja. Apa yang diinginkan orang ini pasti bukan hanya ketenaran dan harta, tetapi darah dan jiwa orang yang telah meninggal yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu ambisi serigala dari Istana Jiwa. Apakah itu, anjing iblis? Bukankah ini makhluk di dunia bawah? Istana Jiwa, bagaimana ini mungkin? Saat ini, di jurang domain, sepasang mata vertikal, seperti elang di puncak rantai makanan yang kini menatap makanannya, mengungkapkan penindasan yang luar biasa dahsyat. Hewan kesayanganku, nikmati makan malammu. Jiwa Wuji mengendalikan mayat naga itu dan dengan mudah melayang di atas lapangan, lalu raungan riuh menggema di seluruh formasi lapangan. Aduh! Makhluk di jurang retakan itu tampaknya telah menerima perintah, dan bergerak dengan lembut, dengan suara nyaring yang penuh dengan niat membunuh yang tak berujung. Istana Jiwa Wanmu, melihat perilaku gila jiwa Wuji di depannya, dan melihat anjing iblis yang perlahan berjalan keluar dari jurang retakan, kekuatan ketiga tetua secara paksa bergabung dan menampilkan keterampilan bertarung penyegelan. Meskipun ini bukan keterampilan bertarung penyegelan yang paling sempurna, tetapi jika mereka menunggu seperti ini, mereka pasti akan mati. Karena aura pada anjing iblis itu hanya lebih kuat atau lebih lemah dari jiwa Wuji. Cici, setelah teknik pertarungan anjing laut dilakukan, sebuah istana megah berdiri di atas kepala mereka bertiga. Seluruh tubuh istana diukir dengan aura hijau, seperti aula yang dihuni oleh kuil, dan aura segel yang tercampur di atasnya cukup untuk menekan jiwa Wuji sepenuhnya. Berikan kota itu padaku. Ketiga tetua mengepalkan telapak tangan mereka erat-erat dan mengarahkannya ke lokasi jiwa Wuji. Tiba-tiba, seluruh ruang domain menjadi sunyi, dan istana megah itu bagaikan cahaya pelangi, menembus langit. Puff! Sesuatu yang aneh terjadi. Tepat ketika kekuatan segel istana megah terkikis ke dalam jiwa Wuji, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, dan kemudian bangunan istana yang dipenuhi dengan kekuatan segel terkuat diam-diam menembus dari permukaan tubuhnya. Perasaan itu seakan-akan jiwa Wuji yang ada di hadapanmu hanyalah wujud maya. Sudah berakhir, kekuatan segel menghantam tepi lapangan, dan lapangan itu tiba-tiba runtuh. Meledakkan dirimu sendiri, telanlah untukku. Melihat tekad di mata ketiga tetua, jiwa Wuji melambaikan tangannya, dan kekuatan di tubuh ketiga orang itu sepenuhnya ditekan. Pada saat ini, anjing iblis di jurang retakan juga keluar, berbalik, langsung dengan aura kehancuran, menggigit tubuh ketiga tetua, esensi darah. Bahkan jiwa ini masih berguna bagiku. Melihat ini, jiwa Wuji melambaikan tangannya, dan tubuh jiwa yang lemah dari tahap akhir 3 Dao 7 bintang pejuang abadi dimasukkan ke dalam tas. Pada saat ini, ketiga tetua tahap akhir dari 7 dewa petarung bintang telah sepenuhnya tumbang. Mereka sama tiraninya dengan para ahli ini. Boom! Di atas langit, awan gelap pekat terus berkelap-kelip, dan berkas-berkas guntur berukuran ratusan meter tiba-tiba turun dengan momentum dahsyat. Hulao dan yang lainnya, apakah mereka menang? 7 tetua lainnya sedikit terkejut, menatap lingkaran pertempuran yang dikelilingi asap hitam, aura hikmat perlahan keluar. Saat jiwa Wuji berhadapan dengan 3 dewa petarung 7 bintang tahap akhir yang paling kuat, terjadi beberapa pertarungan lain selama beberapa saat, dan pertarungan itu tidak dapat dihentikan. Cici, ketiga tetua telah tewas, dan kalian akan segera ditangkap. Sebuah suara keras terdengar dari asap hitam. Bagaimana mungkin? Melihat jiwa Wuji yang dengan gegabah menunggangi mayat naga, ketujuh tetua itu membeku dan kehilangan suara. Baru saja, ketiga tetua memenjarakan jiwa Wuji dengan kekuatan domain formasi, mencoba menekan dan melenyapkannya, tetapi seiring berjalannya waktu, domain ketiga tetua itu hancur, dan tidak ada napas sama sekali. Apa-apaan jiwa Wuji ini?
Tiga ahli lainnya yang berdiri di atas mayat naga itu merinding ketika melihat ini. Mereka tahu kekuatan tiga veteran Dosian bintang 7 tahap akhir, tetapi sekarang mereka sepenuhnya jatuh ke tangan jiwa Wuji. Untuk rencana sang pangeran, giliranmu selanjutnya. Susu, dikelilingi kabut hitam, matanya terangkat tajam dan ia melirik awan gelap dan istana kaisar yang jauh. Mata jiwa Wuji berkedip, dan kabut hitam di sekujur tubuhnya menggeliat hebat. Kabut itu menyebar keluar dari tubuhnya. Hei, dalam sekejap mata, dengan jiwa Wuji di intinya, sebuah lubang hitam aneh muncul secara spontan. Rasanya seperti kotak Pandora yang berisi iblis dan penjahat. Bagai lubang tanpa dasar, aliran kekuatan mengerikan yang tak henti-hentinya meluap, membuat mereka yang kuat di sana merasa gelisah. Bergabunglah dengan kami. Melihat ini, ketujuh tetua mengeluarkan doki dari tubuh mereka, dan tubuh mereka menegang, tetapi membiarkan mereka menyerang tetap tidak akan berguna bagi lubang hitam itu. Mundur. Melihat ini, tiga pria kuat lainnya di atas mayat naga mendorong mayat naga itu dan kembali ke tepi peti mati hitam. Tiao Lao, tujuh tetua berusaha sekuat tenaga, tetapi ketika mereka mengenai lubang hitam, rasanya seperti memukul kapas. Tak lama kemudian, rantai gelap, yang dipenuhi suara duka yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba melilit salah satu dari tujuh orang itu. Sisi, rantai hitam itu baru saja melilit Lao Lao, dan wajah Lao Lao tiba-tiba menjadi jelek, wajahnya pucat, dan napas di tubuhnya seperti balon kempes, jatuh dengan cepat. Orang ini melahap kekuatanku, bahkan vitalitasku. Mata Lao Lao tiba-tiba berubah dan dia berseru kaget. Sudah berakhir, jadikan itu makananku sepenuhnya. Hahaha, saat ini, jiwa Wuji bagaikan orang gila yang ambisius, rantai hitam terus bermunculan dari lubang hitam di sekujur tubuhnya, bagaikan ular berbisa, menghujani ketujuh tetua dari sudut yang sangat licik. Napasnya tiba-tiba melemah, dan dengan bantuan hubungan antara rantai dan lubang hitam, kekuatan murni mengalir ke dalam lubang hitam. Pangeran, orang ini kelihatannya tidak beres. Dan sejauh ini, belum ada kabar baik dari istana kaisar. Ketiga pria kuat itu baru saja kembali ke peti mati hitam. Paman Lin menyipitkan mata, melihat situasi di mana jiwa Wuji dibantai oleh satu orang, lalu berkata, "Jangan khawatir, semuanya terkendali. Jika jiwa Wuji berada di luar kendaliku, itu sama saja dengan bunuh diri." Sambil berbicara, di telapak tangan Lin Fengya, sebuah buah berwarna merah akik muncul perlahan. Inilah ketergantungannya yang terbesar. Buah ini kelihatannya kecil, namun nafas dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh membuat dunia menjadi pucat, namun anehnya seluruh tubuh buah ini seperti ditutupi oleh segel yang samar-samar. Pada saat ini, kilat menyambar dan bergemuruh di atas langit, dan jiwa Wuji, bagaikan dewa jahat, berdiri diam. Itu, kalian. Melihat penampilan menyedihkan ketujuh tetua itu, Hun Wuji mendengus dingin, dan tiga rantai yang diukir dengan pola hantu seram yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang hitam, menembus kehampaan, menghadap ketiganya. Pria kuat di atas mayat naga itu meraung pergi. Dengan tingkat kekuatan itu, bahkan jika mereka memiliki berkah mayat naga, wajah mereka berubah drastis. Hun Wuji, apa kau gila? Melihat serangan dahsyat itu muncul, mata Paman Lin membeku dan ia bertanya dengan kaget. Sampai sekarang, tidak perlu menyembunyikannya. Di mata istana jiwa kami, kalian hanyalah sekelompok semut. Kalian seharusnya beruntung jika mati di tanganku, karena sebentar lagi, kalian akan menjadi pemuja upacara itu. Itulah kehormatan Anda, matilah aku. Begitu suara itu jatuh, jiwa Wupolar berubah menjadi penyiksa yang mengendalikan lubang hitam, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh langit. Pangeran, ketika mereka bertiga melihat ini, mereka semua terkejut dan menatap Lin Fengya dengan cemas. Kekuatan mereka bertiga menghadapi jiwa Wuji, yang berarti mereka tidak memiliki hidup atau mati. Ironis sekali. Pada saat ini, telapak tangan Lin Fengya terangkat pelan, dan buah iblis sebening kristal muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi keheningan yang teramat. Buah iblis. Pada saat ini, senyum gila jiwa Wuji langsung mengeras, dan hantu lubang hitam di sekitarnya terus bergetar. Sepertinya buah iblis kecil ini mengandung kekuatan yang membuat jiwa Wuji takut. Krak, entah kenapa, suara seperti kristal pecah terdengar di sekitar buah iblis. Tiba-tiba,
buah iblis yang sudah matang itu hanya terisi setengah cairan. Ah, Gama, dasar bajingan. Melihat pemandangan ini, melihat buah seukuran telapak tangan seperti batu akik, setengahnya berongga, dan hanya setengahnya yang berisi cairan hijau tua khusus, Lin Feng berkata. Pupil mata ia mengecil dan berteriak. Ketika Xiaoyan menerobos masuk ke istana bawah tanah, Lin Fengya memaksa Gama untuk menyerahkan 2 buah iblis yang tersisa. Pada akhirnya, ia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa keberadaan salah satunya. Mengikuti ingatan jiwa Gama, ia menemukan buah iblis. Meskipun hanya ada 1, Lin Fengya memeriksanya berulang kali dan menemukan bahwa itu adalah buah iblis yang sudah matang. Ia mengabaikan Gama, dan langsung mengirim Gama ke kamar tidur Kaisar. Aku ingin dimakamkan bersama Kaisar, tapi kenapa aku berpikir si brengsek Gama itu benar-benar memasang penutup mata pada buah iblis untuk menipu dirinya sendiri. 2 buah iblis, 1 setengah matang dan 1 matang sepenuhnya. Namun kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa. Lin Fengya, tampaknya kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan Tuhan tidak akan membantumu. Susu. Pada saat ini, jiwa Wuji tertawa terbahak-bahak, dan sosok serta lubang hitam itu langsung tercurah ke dalam awan gelap gulita di atas langit. Pada saat itu, awan jahat seperti tungku neraka perlahan-lahan terbentuk dan lahir. Pada saat ini, dunia menjadi pucat, dan napas jahat dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh pegunungan Tianyuan. Aura dan pemandangan yang menakjubkan itu tak berbeda dengan neraka yang sebenarnya. Dingin, gelap, dan menakjubkan.